John Bunyan lahir di Inggris pada tahun 1628, yang kemudian menjadi seorang penulis Kristen yang paling berpengaruh sepanjang masa. Awalnya, ia adalah seorang yang hidup secara kasar dan duniawi. Lalu dia mengalami pengalaman kebangunan rohani yang luar biasa, yang membawanya bergabung dengan komunitas Kristen yang taat. Di sana ia menjadi seorang penginjil yang penuh semangat. Tetapi gereja resmi Inggris melarangnya berkhotbah dan menangkapnya. Bunyan dipenjara selama 12 tahun. Di penjara dia tetap menginjil dan menulis beberapa buku. Salah satu hasil karyanya yang sangat terkenal adalah The Pilgrim's Progress, kisah tentang seseorang yang bernama Christian dalam perjalanannya menuju kekekalan. Buku ini menjadi buku Kristen yang paling terkenal, yang paling banyak dibaca dan dicetak di dunia. Setelah bebas dari penjara, ia tetap berkhotbah dan menulis buku sampai akhir hayatnya. Drama perjalanan menuju kekekalan yang kami tampilkan hari ini bersumber dari buku fenomenal tersebut. Selamat menyaksikan. Selamat datang di kota kutukan, kota yang gemerlap penuh kemewahan dan kesenangan, kota yang dibangun di atas kejahatan dan kekerasan, serta kerja paksa yang tiada habisnya. Penduduknya sangat menderita dan hampa di tengah semua kesenangan dosa. Tapi mereka tak berdaya karena berada dalam cengkraman Baron, sang budak kegelapan. Ada mangsa. Kemana? Buatlah itu rumahnya Setiawati. Kopi itu ya tentu saya. Setiawati. Setiawati. Mengapa sangat berantakan sih? Urusan apa ini? Aku harus memberitahukan kepada Tuan Baron. Tuan Baron! Tuan Baron! Jadi bagaimana bisnis kita di akhir ini?
Kasino sama Targoda gimana? Aman gua. Apa Pak? Apa? Coba Pak, ngomong lagi. Lancar. Lancar. Gua nggak mau tahu ya. Gua nggak mau tahu. Nggak boleh ada masalah sedikit pun. Ngerti kan? Hah? Cakap kamu ya. Hei! Kamu ganggu banget. Ada apa sih? Berisik banget tadi. Kita ada masalah Tuhan. Jadi apa masalahnya? Kita telah kehilangan satu orang warga Tuhan. Apa? Yang benar saja. Siapa dia? Nama dia Setiawati. Dia adalah keluar dari perbatasan kota ini Tuhan. Dan di rumahnya banyak sekali barang-barang aneh. Ya ampun, kok bisa gitu sih? Coba tunjukkan di mana rumahnya. Di sana Tuhan. Di mana? Di sini mana Tuhan? Ya kan? Di sini rumahnya Setiawati Tuhan. Di sini Tuhan. Ya ampun, apa ini? Berantakan sekali. Gambar konyol apa ini? Ini lagi. Tulisan macam apa ini? Pengajar. Apa yang diinginkan manusia buruk itu? Bukankah sudah memberi semua kesalahan dosa di kota ini? Pengajar. Kamu. Bukankah sudah memberitahu kepada seluruh penduduk kota Kupur ini bahwa di luar perbatasan kota amanah berbahaya mematikan? Sudah Tuhan, setiap hari saya sudah memberitahu kepada mereka semua Tuhan. Apa mungkin orang ini sudah gila? Apaan? Pusing saya dengar kamu. Untuk kerja. Sekarang kalian semua cepat kumpulkan sampah ini, lalu bakar habis. Gua nggak mau tahu, nggak boleh ada sedikit pun orang melihat, apalagi membacanya. Nanti kalian akan gila, tidak? Dan cepat bulan, cepat, lama banget sih, untuk kerja. Bajingan orang. Saya tidak boleh membuang gambar-gambar ini. Saya penasaran, kenapa si Setiawati itu mau pergi dari kota-kota ini? Jangan sampai ketahuan, harus menyembunyikan. Berat sekali rasanya hidup ini. Tiap hari bekerja dan terus bekerja. Apa yang didapatkan dari pekerjaan ini? Tiap hasil tidak pernah memuaskan hidupku. Lebih dosa yang telah berbuat selama ini. Dan setiap kerjaan berbuat dosa. Setiap aktivitas berbuat dosa.
sebab Tuhan terus menunjukkan kasih setia kepadamu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, hingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pencuri datang hanya mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kenikmatan. Bumi menceritakan begitu luar biasa. Apa sesungguhnya bumi? Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu diriku, itulah aku. Oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma, karena menentang dalam Kristus Yesus. Sebab bukan dosa ialah maut. Aku akan binasa. Bagaimana ini hidupku akan berakhir pada maut. Akan tetapi, karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sekalipun dosa merah seperti ini akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain sumpah akan menjadi putih seperti bulu. Aku yakin bahwa kemuliaan itu ada. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menunjukkan jalan kepadaku untuk menerima kelepasan dari segala dosa. Saat ini Tuhan, aku datang kepadamu, oh Yesus Kristus. Memang aku penuh dengan dosa, beban dosaku Tuhan. Tapi aku percaya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Mulai saat ini Tuhan, aku serahkan hidupku padamu. Aku jadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Menjadilah Engkau Tuhan dan Raja pergaulan atas hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku sudah menerima keselamatan kepada Yesus Kristus. Beban dosaku sudah terlepas. Terima kasih Tuhan. Aku akan lanjutkan perjalananku bersamamu. Tuntun aku Tuhan. Aku akan pergi ke kota kemuliaan di mana setiap waktu berada. Kalau kita jalan, kita main di sini ya. Teman-teman, aku punya sesuatu yang baru.
Di luar sana apa yang dipindah? Coba kalian lihat. Nanti kan saudaraku. Kalian harus tahu sih. Ini apa? Kota kemuliaan. Saya Kristus. Kita sama dari kota besar ini, tapi saya akan pergi ke kota kemuliaan. Lebih baik kalian ikut masuk. Kota kutukan ini akan kita tinggalkan, kita akan terbebas. Kita akan masuk ke kota kemuliaan. Lebih baik kalian ikut dengan saya. Iya. Coba biar saya jelaskan. Ini adalah kota kemuliaan. Di sana. Lantainya terbuat dari emas murni. Terbuat dari batu permata yang indah-indah. Tidak ada lagi yang tangis, kesedihan, penderitaan. Tidak ada lagi. Seperti yang saya baca di dalam buku. Iya, tidak ada orang sakit, bahkan di sana tidak ada kematian. Yang ada hanya sukacita berlimpah-limpah bersama Tuhan yang sedang bertahta bersama dengan Tuhan yang dikasihinya. Baru mau move cok. Iya, memang ini menyenangkan buat kalian. Buat kalian semua menyenangkan, tapi juga akan membuat kalian binasa. Itu akan yang membuat saya sudah pernah mengikuti apa yang ada di kota kutukan ini. Memang awalnya senang, tapi pada akhirnya menderita lagi. Hanya dosa dan penghakiman dalam hati. Aku sedang memikirkannya. Kamu bagus sekali. Wah, semua orang tersenyum. Mari ikut saya. Christian! Kenapa kalian keluar dari kota kota? Saya sedang dalam perjalanan menuju kota kemuliaan, saudaraku. Apa itu kota kemuliaan? Kota kemuliaan, coba melihat itu. Kembali. Ini kondisinya kota kemuliaan. Coba. Christian, dengar. Mana ada kota kemuliaan seperti ini? Ada. Makanya saya ada di dalam perjalanan ini. Itulah. Christian, ini kota, ini halusinasimu. Gak ada kota seperti ini. Kalau kamu percaya hal seperti ini, artinya itu kamu bodoh. Tidak. Benar. Gak ada Christian. Lihatlah. Di sana begitu istimewa, begitu indah. Lihat di lantai yang terbuat dari Kamu mau mencoba mengetahui saya? Sorry. Saya nggak sebodoh kamu. Ya, yang saya tahu, kota kesenangan adalah kota kemuliaan yang maksud itu. Ya kota kita. Di mana di sana banyak wanita. Di sana kita bisa melakukan segala apa yang kita inginkan. Itu loh, bukan ini. tidak ada penderitaan di sana. Tunggu. Teman, kamu jangan percaya sama Christian. Dia itu bodoh. Mana ada kota seperti ini? Gampang amat kamu dipengaruhi. Lagian juga kamu mau ikut lagi. Aku kan ingin sesuatu yang baru. Aku sudah bosan sebenarnya di sini. Kamu juga sama kayak Christian. Udah Christian, kita kembali ke kota, ya. Di sana kita akan bersama-sama. Dapat.
Di sana kita bisa melakukan apa yang kita inginkan. Ada banyak wanita, kita bisa makan, minum, melakukan hobi semua pokoknya hal-hal yang menyenangkan hati kita. Itu yang agak menyenangkan. Iya dong. Berjudi, memakai narkotika, bermain keracunan, semuanya sudah saya lakukan, saudara. Itu tidak membuat saya terlepas dan lega. Justru menyiksa saya. Makanya saya dalam perjalanan ini, Christian, kamu itu terlalu banyak makanan tadi. Kamu terlalu banyak stres. Makanya kamu percaya hal seperti ini. Kamu tidak percaya. Kamu tidak menikmati apa yang ada di dalam otak kita. Udah kita daripada kamu banyak berdebat. Sekarang ini saya katakan, ayo kita kembali ke Bapak. Kalau kan nanti Tuhan Baron akan marah. Seluruh kota akan mencari kamu. Dan kalau kamu ketemu, akibatnya sangat fatal, Christian. Lagian juga kamu ajak teman, udah kita ketemu lagi, ayo. benar tidak? Saya punya keputusan yang bulat. Saya akan tetap pergi ke kota kemuliaan dan saya mengajak saudara-saudara semua untuk ikut ke kota kemuliaan. Tapi mereka pada tidak mau. Hanya dia yang ingin dengan saya. Saya mengasihi semuanya. Bagaimana saya menginginkan kamu kembali, Christian? Kamu bodoh! Ayo kita kembali ke kota. Ini di mana saya bawa? Saya tetap tekad pula. Kamu tidak boleh bawa kemana ini. Ayo kita. Tidak, kamu lebih baik dengan saya. Sudah, ikut dengan saya. Cukup. Kalian membuat saya pusing, bingung. Pergi sana. Jangan terserah kamu. Kamu juga ikut goblok seperti dia. Terserah. Saya mau pergi ke kota. Aku sedang berpikir, Christian. Kamu jangan bikin aku pusing. Oke, baiklah. Cepatlah kamu berpikir. Jangan terlalu lama berpikir. Godaan begitu menghimpit di depan pintu seperti singa yang akan malam. Kalau tidak, kamu akan binasa nanti. Ayo. Bagaimana? Baiklah, kalau memang kamu tidak mau ikut dengan saya akan pergi sendiri. Tunggu, Christian. Christian, aku memutuskan untuk ikut pergi denganmu ke kota kemuliaan. Iya, itu keputusan yang tepat, keputusan yang benar. Supaya kamu tidak binasa. Iya. Ayo kita segera pergi. Ayo. Christian, kita sudah berjalan sejauh ini, Christian. Aku sudah sangat lelah. Kapan kita sampai ke kota kemuliaan seperti katamu itu, yang katanya indah, semuanya indah? Mana janjimu? Sabar. Kita lanjutkan terus perjalanan kita. Pasti Kita kita akan sudah sampai ke kota kemuliaan. melewati hutan. Banyak nyamuk, tubuhku penuh gigitan nyamuk. Ada ular, kita sudah berjalan jauh, Christian. Iya, tapi kamu harus tetap tenang. Kamu sabar, jangan terus mengeluh. Mengeluh hanya akan membuat beban kita semakin berat. Bagaimana tidak mengeluh? Sekarang perutku lapar, Christian. Aku lapar. Tidak ada makanan Iya, aku di juga sini. lapar, tapi kita harus tetap sabar. Ah, kamu Kita harus pembohong. tenang. Pembohong. Aku tidak peduli. Oh. Tolong. 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 Cukup, Christian. Jangan tinggalkan aku. Cukup. Aku tidak mau ikut lagi denganmu. Aku menyesal ikut dengan kamu. Tolong dirimu sendiri. Gak peduli. Kamu akan menyesal dan... Tolong. Tolong. Bagaimana Christian? Kamu baik-baik saja? Apakah kamu terluka? Keadaan baik-baik saja. Tidak apa-apa. Terima kasih banyak Tuhan sudah menolong saya. Tapi siapa kawan ini? Perkenalkan, namaku sang pembawa kabar baik bagi dunia yang sedang sekarang ini. Kabar baik yang dibawa pemberitaan di tengah dunia, dan mereka yang percaya akan menerima Yesus
diselamatkan dari semua dosa kami. Kabar baik. Seperti yang diberitakan. Benar sekali. Ini bukan di dalam Setiawati. Di sana terdapat kabar baik. Betul sekali. Kabar baik di dalam buku inilah yang kami maksud. Bagi siapa yang membacanya dan percaya, dia akan bertemu dengan Tuhan Yesus, diampuni dosanya dan diselamatkan dan menjadi anak-anak Allah. Kamu sudah membacanya? Saya sedang membaca Tuhan. Di saat saya membaca, ternyata ada timbul keyakinan yang begitu luar biasa. Mungkin karena saya sudah cukup tertekan dengan segala dosa-dosa yang begitu membebani hidup saya. Beban-beban hidup saya yang begitu berat yang memperbudak hidup saya. Jadi di situ saya memutuskan, saya percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Dan di situ ada sebuah kelegaan yang lepas dari hidup saya. Tapi memang juga itu ada yang terlepas dari hidup saya. Tapi di saat saya melanjutkan perjalanan hidup saya, tapi mengapa di situ beban hidup saya juga masih ada dan begitu menyiksa saya, Tuhan? Beban apa itu, Tuhan? Aku mengerti, anak. Memang pada saat kau menerima Yesus, seketika itu juga beban dosa dan hukum maut terlepas. Tetapi masih ada beban lain yang harus kau pikul. Ini adalah beban manusia lamamu. Di dalam firman Tuhan, Efesus 4 ayat 22 dikatakan, yaitu kamu berhubung dengan hidupmu yang lalu harus menanggalkan manusia lamanya yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. Jadi beban ini adalah semua manusia lama, karakter burukmu, sifat-sifat jahatmu, kedaginganmu, egomu, dan semua itu masih melekat di dalam dirimu. Tetapi tenanglah, di dalam perjalanan ini engkau akan mengalami banyak proses. Engkau akan mengalami banyak ujian dan engkau akan dimurnikan. Dan ketika engkau mengalami semua itu, responmu harus tepat dan benar. Ketika responmu benar, maka semua beban itu satu persatu akan hilang dari hidupmu. Dan engkau akan menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih atas penjelasan Tuhan. Saya jadi mengerti, saya jadi paham bahwa di setiap masalah hidup saya, di setiap ujian yang saya hadapi, saya harus memiliki respon yang benar supaya setiap karakter-karakter buruk yang terlepas, manusia selama saya terlepas, sehingga hidup saya terbebas dengan sempurna, serupa dengan Kristus. Tuhan, kamu telah mengerti. Terima kasih Tuhan sudah mengingatkan saya. Bagus sekali. Saya ingatkan perjalananmu masih sangat panjang. Lihat cahaya di sana itu. Ikuti cahaya itu. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Maka engkau akan sampai di kota kemuliaan. Selamat jalan. Terima kasih banyak Tuhan. Tuhan menyertai. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Iya nih, lu pasti lihat story Instagram gue ya. Terus tas gue mahal banget, dalam negeri. Mahal banget, lu baru juga segitu apa sih? Tahu tas gue mahal banget, bahkan baju warna aja nggak cukup buat beli. Terus dari sini, tas gue ini, nih. Apa coba? Gue tuh kesana pakai jet pribadi. Gak salah. Lo tuh kayak gitu pasti cowok tadi dia. Udah kesana. Iya dong. Kamu gimana ngomong apa sih? Pindah. Ini gue sih mau baru. Gak pindah. Udah baru doang.
namanya cok. Kelamaan banget pindahnya. Iya, ada apa? Kalian semua? Iya, ngapain lagi lo? Ini ada sama dengan saya. Ngapain ikutin lo? Kita pergi ke kota kemuliaan. Saya begitu ya. Jago. Mau kemana anak muda? Bapak Ibu ada yang tahu nggak sih kota kemuliaan? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu dah. Ingat ya, kamu nggak usah ke kota kemuliaan ya. Itu mah udah banyak yang orang korban nggak sih sama kota hayalan ini ya. Udah tinggal di sini aja ya. Saya akan tetap pergi ke kota kemuliaan karena di sana adalah kebebasan yang sejati dan hidup yang paling sejati. Maaf dong ya, maaf saudaraku, saya akan pergi. Permisi. Dari tadi di jalan ngeyel ya. Dari tadi maju mundur. Nyanyi. Anak muda lihatlah kita yang di kota kesabaran ini begitu senang. Lihatlah, kamu lihat ini ada kelimpahan, ada kesenangan dan ada kekayaan. Kamu lihat semua yang di sini nyata, nggak kayak gimana? Hayalan di kota kemuliaan itu udah kamu tinggal di sini aja sama kami, iya nggak sih teman-teman? Tidak. Segala hal ini memang kita butuhkan. Tapi kalau kita terlalu cinta orang, kita akan binasa. Tidak ada. Saya akan tetap pergi ke kota kemuliaan. Permisi nona. Ayo, anak muda ini. Sini, jangan sampai aku nggak juga bercantik lagi ya. Oke. Kalau kamu memang nih ya, oke ya, kalau kemana kota kemuliaan itu, sini kita pergi aja. Kasih anak ini ya. Oke, sini. Sini aku mau jalan kita. Kamu lihat sebelah sana itu, sini ada jalan. Menuju kota kemuliaan. Melalui jalan itu, kamu akan menang. Tidak ada yang namanya kesulitan, tidak ada yang namanya kesengsaraan. Jalannya mulus. Kamu teh senang yang ke kota kemuliaan kamu ini anak muda. Jangan ngaji. Benar. Ayo kita kesana. Tapi menurut pembawa kabar baik yang berkata kepada saya, jalan menuju kota kemuliaan hanya ada satu, yaitu jalan yang sempit. Oke, Reawi. Memang ada dua jalan menuju ke kota kemuliaan. Jalan yang kamu maksud lewat sana itu, ya benar. Tapi sini saya kasih tahu, kalau kamu lewat sana, jalannya itu berliku-liku.
Bagaimana lagi kabar umat hari-hari ini? Aduh, Hakim, saya sungguh kecewa dengan umat kita hari ini. Mereka tidak bisa menjalankan apa perintah-perintah yang kita beriman. Astaga, Nabi, jangan sampai umat melanggar semua perintah-perintah Tuhan. Kalau umat melanggar perintah Tuhan, maka kutuk yang akan datang. Tuhan tidak akan memberkati kita. Maka Tuhan tidak akan berkenan atas hidup kita. Jadi Nabi, saya tidak tahu. Kamu harus mengajarkan semua umat untuk taat pada semua perintah Tuhan. Jangan sampai ada gagal. Iya, Hakim. Supaya Tuhan memberkati kita. Iya. Supaya Tuhan berkenan kepada kita. Dan saya tidak mau juga hukum-hukum setiap perintah Tuhan. Jangan sampai ada gagal. Saya mau mengulang kembali tentang hukum-hukum perintah Allah. Ada satu perintah Allah, dan ini harus benar-benar dilakukan. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, Lampu yang di sini nggak bisa dimatiin ya? Panas soalnya. kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan bersaksi dusta. Dan yang kesepuluh, jangan mengingini milik orang lain. Ya, paham. Rabi, ajaran ini benar-benar benar. Dan pastikan mereka jangan sampai satu perintah pun yang gagal. Biar supaya umat diberkati, supaya umat berkenan di hadapan. Ya, baiklah, Hakim. Saya ulang dulu, Hakim. Silakan. Ya. Shalom. Ya, ada apa ya? Ya, ada apa? Kita pertanda itu siapa ya? Oh, di dalam 10 perintah agama. Yang pertama itu jangan kalian sampai membunuh. Dan yang ketujuh, jangan sampai kalian berzina. Dan yang ke-8, lihat baik, jangan mencuri. Dan yang ke-9, bentar ya, ada tamu. Iya. Shalom anak muda. Selamat datang di Gunung Hukum Agama. Kalau boleh tahu anak muda mau kemana? Saya sedang dalam perjalanan menuju kota kemuliaan Tuhan. Hah? Benar. Ini jalan yang tepat untuk menuju ke sana. Dan tempat ini juga yang akan membebaskanmu dari beban yang Allah. Benar pada anak muda. Jangan ikuti aku. Iya. Lihat aja. Sini. Ya, ada apa? Sepertinya aku pernah melihat orang ini. Dia berdiam. Oh, dia sang berdosa itu. Betul kan? Dia suka mencuri. Oh iya? Iya. Oh, dia juga suka judi online. Dia suka mencuri. Dan saya tahu. Dia suka berzina. Ya Allah! Sekali orang ini. Kamu anak muda. Kamu berani-beraninya menginjakan kaki di tempat ini. Kamu tahu kamu berdosa. Kalian buat tangkap dia orang. Ayo cepat. Gua mau tahu. Serahkan lagi. Cepat. Cepat. Ada apa ini? Hakim, ini pemuda yang penuh dosa berani-beraninya menginjakan kaki di tempat aku di sini. Hukum dia, Hakim. Apa alasan sehingga kita harus menghukum anak muda ini? Dia berdosa, Hakim. Dia berzina. Dia suka menonton film porno, Hakim.
Haba pindahnya. Bangun anakku. Christian, mengapa kau begitu cepat menyimpang dari jalan yang kutunjukkan kepadamu? Hukum-hukum agama ini hanya akan membuatmu menderita dan engkau akan terus dihakimi. Tidak ada satu orang pun yang sanggup melakukan semua hukum perintah Taurat dengan sempurna. Tidak. Karena itu Yesus telah membebaskan kita dari hukum Taurat. Tapi Tuhan, hakim sudah memutuskan bahwa saya ini adalah orang yang najis, tidak layak di hadapan Tuhan. Dengar Christian, tidak ada satu orang pun di hadapan hukum agama yang dianggap layak. Tidak ada. Karena manusia terbatas, dia pasti terus jatuh dan jatuh. Tetapi ingat, Yesus Kristus telah menanggung hukum Taurat di kayu salib dengan cara yang mati di kayu salib menggantikan kita. Jadi anakku, bangunlah, pertobatan dan penyesalan diterima oleh Sang Raja. Dengar anakku, firman Tuhan berkata, sekalipun dosamu merah bagaikan kirmisi, aku akan membuat putih menjadi seperti salju. Oleh karena pengorbanan Yesus di kayu salib, engkau telah disucikan dan dikuduskan oleh darah. Saya jadi ingat dari buku itu lagi. Benar. Saya sudah mendapatkan kelepasan dari dosa dan keselamatan. Seperti yang Tuhan katakan tadi. Ya. Tapi mengapa saya lupa bahwa saya sudah selamat? Saya masih mau dihakimi. Dan saat ini Tuhan mengingatkan saya lagi. Terima kasih Tuhan sudah mengingatkan saya lagi. Terima kasih Tuhan. Tuhan ingin kita bebas, merdeka dari semua hukuman. Karena itu dia akan membuat kita. Jadi Christian, jangan mau lagi kau diintimidasi oleh semua hukum ini. Engkau telah menjadi anak Allah. Ya Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih. Sekarang aku mau berkata kepadamu satu hal penting. Perjalananmu masih sangat jauh. Kau harus terus berjalan sampai ke kota kemuliaan. Tetapi ingat, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ada satu petunjuk penting. Pilihlah jalan yang sulit dan terjal. Karena luaslah dan nyamanlah jalan menuju kebinasaan. Ya Tuhan, selama ini saya sering tergoda oleh jalan yang cepat. Tapi ternyata berujung pada penghakiman besar godaan. Nah, sekarang lanjutkan perjalanan. Baik Tuhan, saya akan melanjutkan perjalanan. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih. Sampai jumpa lagi anak. Iya Tuhan. God bless you. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sudah terlalu banyak. Jangan dirinya lagi. Saya akan menunjukkan macam saya. Permisi. Iya. Selamat sore Tuan. Sore? Saya adalah seorang pengembara. Oh ya? Saya sudah mengenal kamu. Silakan masuk, Christian. Baik Tuan. Silakan duduk, Christian. Terima kasih Tuan. Perkenalkan, saya seorang penafsir Alkitab. Silakan diminum. Ya Tuan. Terima kasih. Saya sudah lama menunggumu. Sang Raja sudah memberitahuku akan kedatanganmu. Sebenarnya tempat apa Tuhan? Oh, ini tempat persinggahan para pengembara yang sedang menuju ke kota kemuliaan.
Selama berabad-abad, para pengembara singgah di tempat ini. Saya lihat tempat ini begitu banyak gambar dan indah-indah. Itu gambar apa, Tuan? Ya, gambar-gambar ini tafsiran dari Alkitab tentang perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya. Saya jadi penasaran, Tuan. Bisa ditunjukkan kepada saya, Tuan? Baiklah Christian, mari saya akan jelaskan setiap gambar-gambar yang ada di sini. Iya, Tuan. Ini gambar Yesus Kristus Tuhan kita yang telah mati bagi kita dan menanggung semua hukuman, kutukan, dan penyakit akibat dosa kita. Setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh keselamatan dan memulai perjalanan menuju kekekalan. Ya, seperti yang kau lakukan saat ini, Christian. Kalau yang ini gambar apa, Tuan? Itu gambar seorang pengembara yang sepertimu, Christian, yang sedang berbicara dengan Tuhan Yesus, membangun terus keintiman dan pengenalan dengannya di sepanjang hidup ini. Mari ke sini, Christian. Ini gambar tempat pemurnian emas. Dalam kehidupan sebagai orang percaya, kita akan mengalami banyak ujian, tantangan, dan cobaan. Seperti api yang memurnikan emas, demikianlah hidup kita akan dimurnikan, sehingga karaktermu akan semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Dan yang ini apa, Tuan? Ini adalah gambar kedatangan Sang Raja kedua kalinya di atas awan, untuk menjemput umat yang layak baginya dan untuk menghakimi dunia. Dia akan menghancurkan iblis dan semua musuhnya, dan dunia ini akan dihancurkan dan dimusnahkan sama sekali, Christian. Nah, ini Christian, ini adalah kota kemuliaan. Kota kemuliaan? Ya, di langit yang baru dan bumi yang baru. Karena kita akan tinggal bersama Sang Raja di tempat maha indah yang penuh kemuliaan, kedamaian, dan sukacita melimpah. Wow, puji Tuhan. Begitu luar biasa tempat ini. Inilah kota kemuliaan yang akan saya tuju, Tuan. Benar, Christian, ini kota yang harus kamu tuju. Terima kasih banyak, Tuan, atas penjelasan Tuan. Sama-sama, Christian. Ya. Baik-baik saja. Hari sudah malam. Saatnya kamu istirahat. Besok kamu akan melanjutkan perjalanan ke kota-kotamu. Amin. My vision, oh Lord of my heart, Lord, be all else to me save that Lord, thou my pastor by day or by
Akhirnya aku bebas dari seluruh perjalananku yang begitu sempit, begitu menderita. Terima kasih Tuhan, selama ini Engkau menuntun perjalananku. Engkau beserta dengan aku dalam suka dan duka. Bahkan Engkau memimpinku dengan begitu setia, dengan begitu penuh kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau begitu luar biasa dalam hidupku Tuhan. Selamat siang, engkau masuk kami, dan manusiamu semakin senang. Sekarang kerana berjanji, karena engkau akan masuk ke dalam negara. Dari depan dong, dari depan dong. Hah? Nggak bisa. Nggak bisa dari sini.
Caranya susah bang. Tidak pernah tahu siapa yang meninggal dosa. Ini buat kita. Kita lagi party, mereka ganggu party kita. Masa mereka bisa sekarang berdosa? Mereka tidak bisa kita bertobat. Kurang sekali. Berani-beraninya kalian menanggapi semua manusia berdosa. Memangnya kalian siapa? Apa yang ingin kalian perbuat untuk kedua orang di sini? Bunuh! Masih diri. Bang dari tengah aja bang kalau ini bang. Kemarin udah oke dari tengah. Kau maksud tadi, bagaimana keadaan? Apa maksud dulu saya itu ya? Bersabar bagaimana lagi? Segala kemuliaan itu. Kita ada dalam perjalanan kekuasaan. Dari tengah langsung. Sudah banyak usaha kita. Tengah dong. Tapi tak kunjung bisa bebas dari segala ini. Hah? Segala masalah ini. Bagaimana ini? Tiada memberikan uang. Tidak berpikir bakas kepada kita. Apa semua itu? Kalau ternyata kenyataannya kita ada di dalam penjara. Sudah berlalu. Bagaimana kita Tidak tahu kita. Akan kemuliaan yang kita terima. Jangan lebih apapun yang terjadi hari ini, Kristian. kemuliaan akan datang. Kita ada di sini untuk keluar dan juga kemuliaan. Bagaimana sifat mendapatkan kita ada di sini juga. Tarik dulu. Tarik. Tapi sekian lama kita sudah menanggung beban ini. Kita sudah berdoa. Sekian tahun kita berdoa kita akan bisa lepas dari sini. Siapa juga yang akan berdoa kita? Harus dikode dulu. Pendek. Setelah mengalami apapun yang dialami, seharusnya seperti apa yang kau katakan, tetap percaya apapun yang terjadi, mengingat kembali perjalanan yang kita lewati Tuhan. Oh berkali-kali, kenapa saat ini aku waktu yang
Manusia bodoh. Lihatlah. Apa yang kalian sembah itu? Tuhan yang kalian doa itu. Dia telah membuang kalian. Dia tidak peduli sama kalian. Lupakan saja dia. Ikuti aku. Dengarkan kami iblis. Jika orang yang sudah memperkatakan dari segala cobaan, maka dia juga mampu memperkatakan di penjara tertutup ini. Kami tidak akan pernah mau mengikutimu. Saja kamu tidak ingin. Baik.
Selamat datang anak-anakku. Selamat kalian sudah sampai di akhir perjalanan kalian. Haleluya. Inilah gerbang keabadian. Gerbang keabadian. Inilah pintu gerbang menuju alam surgawi. Kalian akan meninggalkan tubuh, tetapi roh dan jiwa kalian akan sampai di kerajaan sorga. Tapi Tuanku, apakah kami sudah siap untuk meninggalkan dunia yang fana ini? Tentu saja kalian siap. Kalian telah melewati semua ujian dan juga tahapan kehidupan dan kalian telah menang. Dan di sana kalian akan menerima upah yang luar biasa. Wah, Setiawati, ternyata kita sudah menyelesaikan segala ujian kita. Kita sudah ada di sini dan sudah akan sampai ke kota kemuliaan. Kita akan pergi ke tujuan hidup kita, Christian. Ya. Puji Tuhan. Sekarang silakan kalian menuju gerbang ini dan kalian akan tiba di kota kemuliaan. Baik, Tuhan. Ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hai, Christian. Selamat jalan anak-anakku. Ya Tuhan. Panas. Selamat datang anak-anakku di kota kemuliaan-Ku. Haleluya. Ternyata Memberikan kabar baik. Selama ini kamu adalah sang raja. Itulah pemberita kabar baik. Aku adalah Raja Yesus Kristus. Aku senang sekali menyambut kalian di tempat ini. itu puji Tuhan. Berarti kita selama ini dalam perjalanan disertai oleh sang Raja kemuliaan. Benar sekali anakku. Sekarang aku akan perlihatkan kepada kalian kota kemuliaan itu. Kalian akan menerima upah yang luar biasa. Mari kita akan saksikan keindahan kota itu. Anak-anakku, sampai jumpa di kota kemuliaan-Ku. Mau ngambil dari bawah nggak Bang? Kita telah menyaksikan sebuah kisah mengenai kehidupan seorang yang bernama Christian. Hari ini adalah menjadi sebuah pelajaran buat kita semua bahwa hidup kita tidak lama di dunia ini. Pada akhirnya kita akan harus sampai di satu tempat yang abadi. Pertanyaannya, apakah saudara pasti ke sana? Apakah saudara pasti bisa sampai di kota kemuliaan Tuhan? Ada banyak orang hidup dalam dosa. Ada banyak orang hidup hanya mengejar kesuksesan dengan segala yang upaya setiap hari dia kejar keberhasilan. Tapi dia lupa bahwa hidup ini singkat. Paling hanya 90 100 tahun maksimal. Sesudah itu dia harus menghadapi kenyataan hidup kekal selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara,
Ketika kita mati kita akan sadar betapa sedikitnya kita mengenal Dia. Dan kita juga harus sadar bahwa dalam hidup ini itu adalah proses. Tuhan mengizinkan kita melewati setiap problem masalah, kesulitan setiap pengalaman Kristen kami. Tujuannya untuk membuat dia semakin serupa dengan Yesus. Seringkali kita marah kepada masalah, seringkali kita menyalahkan Tuhan, seringkali kita menyalahkan orang dan keadaan. Kita lupa bahwa semua itu adalah alat Tuhan untuk membentuk kita supaya jadi serupa seperti Tuhan Yesus. Pada malam hari yang indah ini, sebelum terlambat, sebelum kita pulang ke surga atau kita pulang ke tempat yang tidak kita kenal, saya ingin saudara menyadari kisah hidup kita tidak lama lagi. Yang belum percaya Yesus hari ini buka hatinya, ada kotak kemuliaan dalam hidup saudara. Yang hidup saudara hanya mengejar dunia, hari ini kita mau mengejar Yesus juga. Amin. Supaya engkau dan saya menjadi serupa seperti Tuhan Yesus yang menerima upah yang luar biasa. Untuk karya Tuhan. Mari kita